membahas suatu materi pada pelajaran biologi. Apa sih yang kali ini kita bahas? Yaitu ekosistem. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih pengertian dari ekosistem. Ekosistem adalah suatu timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana makhluk hidup ini bisa kita sebut biotik dan lingkungannya abiotik. Biotik ini bisa kita artikan komponen lingkungan yang bernyawa atau makhluk hidup seperti manusia, flora, dan fauna. Contohnya ada virus, monera atau berbangsa bakteria, ada protista, plantea, dan animalia. Sedangkan abiotik ini bisa kita artikan komponen lingkungan yang tidak bernyawa atau mati. Contohnya seperti udara, cahaya matahari, air, tanah, batu, dan sebagainya. Karena teman-teman sudah tahu apa itu pengertian dari ekosistem, abiotik, dan biotik, kali ini kita akan membahas interaksi antar spesies pada ekosistem. Interaksi antar spesies ini terbagi menjadi beberapa teman-teman. Yang pertama adalah simbiosis, yang kedua adalah netralisasi, yang ketiga ada predasi, dan yang keempat ada kompetisi. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman, simbiosis. Simbiosis ini terbagi juga beberapa. Yang pertama, simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme ini dua organisme atau dua populasi saling diuntungkan. Contohnya sebagai berikut. Saya ada dua contoh nih teman-teman. Pada contoh yang pertama ialah burung jalak dengan kerbau, di mana burung jalak ini mendapatkan keuntungan dengan mendapat kutu dari tubuh kerbau untuk jadi makanannya. Sedangkan kerbau mendapat keuntungan karena kutu di kulitnya berkurang. Pada contoh yang kedua ialah kupu-kupu dengan bunga, di mana kupu-kupu ini mendapatkan keuntungan karena ia bisa mengisap nektar yang ada pada bunga, sedangkan bunga mendapatkan keuntungan yaitu dengan terbantunya penyerbukan dari hewan terbang tersebut. Yang kedua, ada simbiosis komensalisme, di mana simbiosis ini satu populasi diuntungkan dan satu lagi tidak rugi dan tidak untung. Contohnya sebagai berikut. Adalah ikan remora dan hiu. Biasanya hiu akan meninggalkan sisa-sisa makanan yang berjatuhan saat ia sesudah makan. Nah, pada sisa-sisa makanan yang jatuh ini, ikan-ikan remora akan menempel pada hiu, dan ikan remora ini mendapatkan keuntungan dengan mengambil sisa-sisa makanan tersebut. Ikan hiu ini tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Nama juga parasitisme teman-teman, pasti satu diuntungkan dan satu dirugikan. Contohnya ada di kehidupan sehari-hari nih teman. Contohnya sebagai berikut. Nah, pada contoh kehidupan sehari-hari ialah nyamuk dengan manusia, di mana nyamuk akan mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara itu manusia akan merasa gatal bahkan sampai terserang penyakit yang berbahaya. Yang keempat ada simbiosis amensalisme, di mana amensalisme ini terjadinya peristiwa satu populasi mengeluarkan sebuah zat yaitu racun yang bisa melumpuhkan perkembangan atau pertumbuhan pada populasi lainnya, disebut alelopati. Contoh simbiosis amensalisme ialah pohon walnut dan tumbuhan di sekitarnya. Pohon walnut ini bisa mengeluarkan senyawa racun yang bisa menyebabkan pohon lain di sekitarnya ini tidak bisa bertahan. Nah, yang kedua kita bahas netralisasi, di mana netralisasi ini adalah suatu dua populasi yang berbeda relum atau berbeda lingkungannya nih teman-teman. Seperti kucing ada di daratan dan ikan ada di laut. Nah, jadi kedua pihak atau populasi ini tidak terhubung teman-teman, jadi disebut netral. Yang ketiga ada predasi, di mana predasi adalah suatu populasi yang saling memangsa, makan, dan dimakan. Nah, contohnya seperti harimau memangsa seekor rusa atau buaya memangsa seekor kerbau. Yang keempat ada kompetisi, di mana kompetisi ini dapat diartikan ketika dua populasi yang saling merebut makanan. Dalam kompetisi ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama intraspesifik, di mana sama-sama organismenya. Contohnya seperti harimau, populasi pada populasi pertama ini sama harimau populasi kedua saling merebut makanannya pada ekosistem. Nah, yang kedua ada interspesifik, di mana ini berbeda organisme atau populasi. Contohnya seperti cheetah dan harimau merebut makanannya dalam satu ekosistem. Jadi teman-teman sudah tahu kan itu macam-macam dari interaksi antar spesies, dan udah tahu juga nih pengertian dari ekosistem sama biotik dan biotik. Kali ini kita akan membahas suatu rantai makanan.
Apa sih itu rantai makanan? Rantai makanan adalah suatu proses makan dan dimakan pada sesuatu populasi atau suatu organisme. Contohnya seperti berikut. Saya akan menjelaskan rantai makanan pada gambar ini. Yang pertama ada produsen, di mana produsen ini bisa menghasilkan energinya sendiri melalui fotosintesis, seperti autotrof atau tanaman. Nah, tanaman ini akan dimakan oleh konsumen pertama, yaitu tikus. Konsumen pertama ini bisa dibilang konsumen primer. Tikus ini akan dimakan oleh konsumen kedua, yaitu ular, di mana konsumen kedua ini bisa dibilang konsumen sekunder. Ular ini kemudian dimakan oleh elang, di mana elang ini adalah konsumen ketiga atau konsumen puncak. Nah, setelah elang ini mati, akan diurai atau disebut dekomposer dan kembali lagi menjadi tanaman atau bisa kita bilang produsen dan akan terulang lagi rantai makanan ini. Nah, tadi kita sudah bahas nih rantai makanan. Jadi, saya mau nanya nih, ketika rantai makanan pertama dan rantai makanan kedua bergabung, akan menghasilkan apa ya teman-teman? Betul, akan menghasilkan jejaring makanan. Jadi, jejaring makanan ini dapat diartikan ketika rantai makanan pertama dengan rantai makanan yang lainnya menyatu atau bergabung pada suatu ekosistem. Contohnya seperti berikut. Saya akan menjelaskan pada gambar ini. Yang pertama adalah padi akan dimakan oleh konsumen pertama yaitu burung, dan burung akan dimakan oleh musang, dan musang akan dimakan oleh elang, dan elang akan mati dan diurai menjadi tanaman lagi. Itu ialah rantai makanan yang pertama. Nah, rantai makanan yang kedua ialah ketika padi dimakan oleh tikus, dan tikus dimakan oleh musang, dan musang akan dimakan oleh elang, elang mati dan akan diurai kembali dan menjadi tanaman lagi. Itu rantai makanan yang kedua. Nah, selanjutnya ada padi dimakan tikus. Nah, tikus ini langsung dimakan oleh elang dan elang mati dan akan diurai menjadi tanaman lagi. Itu rantai makanan ketiga. Jadi dari gambar ini dapat kita simpulkan ada 3 rantai makanan yang menggabung atau bergabung pada jaring-jaring makanan ini. Selanjutnya kita membahas piramida ekologi. Apa sih itu piramida ekologi? Piramida ekologi adalah suatu gambaran tropik yang dapat menentukan suatu jumlah, biomasa, dan energi pada suatu populasi dalam ekosistem. Yang pertama ada piramida jumlah, di mana piramida jumlah ini menentukan jumlah-jumlah pada setiap populasi. Contohnya jumlah pada populasi kucing, jumlah populasi pada ayam, dan sebagainya. Yang kedua adalah piramida biomasa, di mana piramida biomasa ini menggambarkan suatu jumlah biomasa atau jumlah massa pada suatu populasi nih teman-teman. Ketiga ada piramida energi, di mana piramida energi ini menggambarkan suatu energi pada populasi. Nah, kali ini kita membahas produktivitas. Produktivitas ini dapat diartikan ketika perpindahan energi dalam satu populasi atau organisme. Dalam produktivitas ini menjadi 2, yaitu produktivitas primer, di mana kemampuan autotrof mengubah cahaya matahari menjadi kimia. Yang kedua ada produktivitas sekunder, di mana autotrof ini diubah menjadi kimia oleh heterotrof. Selanjutnya kita membahas daur biokimia. Daur biokimia ini terbagi menjadi 5 teman-teman. Yang pertama ada daur air, di mana daur air ini bisa berasal dari perairan seperti danau, laut, dan sungai-sungainya, dan bisa berasal dari kandungan air yang ada di atmosfer. Nah, biar paham nih, saya jelaskan nih daur-daurnya atau tahap-tahapnya pada gambar berikut. Saya akan menjelaskan proses siklus atau daur air. Yang pertama ialah penguapan atau evaporasi. Dalam proses penguapan ini terjadilah perubahan air yang dari bentuknya cair menjadi gas. Karena matahari memancarkan panasnya menuju ke bumi, keberadaan air yang ada di sungai, danau maupun lautan pasti akan menguap. Sehingga uap-uap air itu akan naik menuju atmosfer melalui udara. Yang kedua adalah kondensasi, di mana suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Ketika uap air naik menuju atmosfer, uap air tersebut akan menjadi lebih dingin dan mengalami perubahan bentuk kembali, yakni menjadi tetesan air kecil. Hal tersebut terjadi ketika uap air telah membentuk awan. Yang ketiga ialah air hujan. Ketika uap air telah membentuk awan, apabila terseret angin, pasti awan tersebut akan terseret mengikuti arus anginnya. Jika terdapat begitu banyak air yang mengembun sehingga udara tidak dapat mendukung
beratnya, maka air yang ada di awan tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Namun, tidak semua air di awan tersebut akan jatuh dalam bentuk hujan, sebab tergantung pada suhu udara di wilayah yang bersangkutan. Contohnya seperti kayak di tropis, maka bentuk hujannya ya seperti tetesan air ya teman-teman, kayak di Indonesia. Nah, jika di wilayah dingin sana, maka akan membentuk salju atau hujan es. Yang keempat adalah infiltrasi. Proses ini adalah ketika air dari awan jatuh kembali ke bumi, yang mana pasti sebagian besar jatuh menuju ke tanah dan membasahinya hingga ke dalam tanah. Air-air tersebut kemudian berkumpul di bawah tanah, terutama di lapisan batu, pasir, atau kerikil yang dapat dinamakan sebagai aquifer alias air tanah. Tanah tersebut nantinya akan merembas hingga ke bawah sungai atau danau atau kembali ke laut. Yang kelima ada limpasan. Limpasan adalah proses di mana air tidak meresap ke air tanah, melainkan mengalir di tanah. Air limpasan ini nantinya akan mengumpul di sungai dan kemudian mengalir menuju ke sungai yang lebih besarnya atau mengalir ke danau. Yang keenam ada transpirasi, di mana proses ini adalah ketika air menguap dari tanaman, terutama melalui daun. Hal tersebut juga dapat berpotensi untuk mengembalikan uap air kembali ke udara. Yang kedua ada daur nitrogen. Daur nitrogen. Siklus nitrogen meliputi sejumlah proses perubahan. Nitrogen yang terbentuk gas akan mengalami fiksasi, yaitu diubah menjadi amonia dan nitrat. Proses fiksasi dilakukan oleh bakteri dalam tanah dan bintil akar jenis tumbuhan tertentu. Misalnya kacang-kacangan. Nitrat selanjutnya diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan tumbuhan akan dimakan oleh hewan menggunakan sebagian nyawa nitrogen. Nah, jika hewan mengeluarkan kotoran atau mati, nitrogen yang terkandung dalam kotoran atau bangkainya diubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas. Pengubahan itu dilakukan lewat proses bernama nitrifikasi. Kemudian, bakteri Nitrobakter mengubah nitrit menjadi nitrat. Air hujan melepaskan sebagian nitrat ini ke dalam tanah, sehingga dapat diserap oleh tumbuhan. Sebagiannya dilepas ke atmosfer sebagai gas nitrogen oleh bakteri, dan beberapa jenis jamur lewat proses denitrifikasi. Kilat dan halilintar akan mengubah gas nitrogen dalam bentuk atmosfer menjadi nitrogen dioksida yang larut dalam air. Kemudian hujan akan menurunkan senyawa ini ke bumi sebagai asam nitrit lemah. Sebagian besar nitrogen yang penting bagi kehidupan dihasilkan oleh bakteri pembuat nitrogen, yaitu bakteri Trizobium yang hidup dalam tumbuhan jenis leguminosa seperti kacang polong, kacang buncis, dan semanggi. Zat kimia dalam akar tumbuhan leguminoso mendorong pembiakan bakteri ini, lalu membentuk nodul atau bintil akar. Bintil ini menyediakan nitrat yang dibutuhkan tanaman. Selain itu, ada bakteri dalam tanah yang dapat mengikat nitrogen secara langsung, yaitu azotobakter, yang bersifat aerob, dan Clostridium yang bersifat anaerob. Yang ketiga ada daur karbon. Daur karbon. Daur karbon ini bisa dihasilkan dari berbagai proses. Yang pertama adalah proses fotosintesis, di mana yang dilakukan oleh organisme autotrof. Organisme autotrof kemudian melakukan fotosintesis dengan sumber energi matahari dan mengubah karbon menjadi gula. Gula tersebut akan menjadi makanan bagi tumbuhan dan membangun seluruh tubuh organisme autotrof. Yang kedua ada rantai makanan. Karbon yang berpindah dari organisme autotrof ke organisme heterotrof melalui rantai makanan. Pada tahap ini karbon digunakan untuk membangun jejaring tubuh yang mempertahankan fungsi fisiologis. Yang ketiga ada pernapasan makhluk hidup, di mana siklus karbon juga terjadi pada pernapasan makhluk hidup, pada respirasi. Yang keempat ada proses dekomposisi. Selain itu, siklus karbon juga terjadi pada proses dekomposisi atau proses penguraian sisa-sisa makhluk hidup. Sisa-sisa makhluk hidup dapat berupa tubuh organisme mati, tumbuhan yang layu, juga kotoran makhluk hidup. Proses dekomposisi akan menguraikan sisa-sisa zat organik tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana, termasuk karbon. Karbon dari makhluk hidup dilepaskan tanah juga udara.
Yang kelima, melalui pembakaran bahan bakar fosil, di mana ketika bahan bakar fosil dibakar, maka akan melepaskan gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Yang keempat adalah daur fosfor. Tahapan siklus fosfor. Yang pertama ialah pelapukan batuan. Fosfor dapat ditemukan di kerak bumi, terutama di batuan sedimen yang mengandung mineral fosfat. Kemudian, batuan-batuan tersebut akan mengalami pelapukan seiring dengan waktu berjalan. Ketika pelapukan bertemu dengan hujan, maka akan melarutkan batuan dan melepaskan ion fosfat anorganik ke tanah dan juga air. Yang kedua, tanaman menyerap fosfor. Kemudian, siklus fosfor melewati bagian biotik, yang mana senyawa fosfat dalam air dan tanah diserap oleh tanaman. Dengan tanaman, senyawa fosfat diubah menjadi materi genetik berupa DNA dan RNA bersama gula, deoksiribosa, dan basa nitrogen. Setelah diserap oleh tanaman, fosfor akan masuk ke dalam rantai makanan herbivora. Herbivora akan memperoleh fosfor dari tanaman, sedangkan karnivora melalui herbivora. Adapun manusia memperoleh unsur fosfor dengan cara mengonsumsi hewan dan tumbuhan. Yang ketiga ada dekomposisi. Ketika makhluk hidup mati, maka sisa-sisa tubuhnya akan mengalami dekomposisi, yang mana dekomposer akan menguraikan sisa-sisa tubuh dari makhluk hidup menjadi lebih sederhana, termasuk unsur fosfor. Pada tahap tersebut, unsur fosfor akan dikonsumsi oleh makhluk hidup kembali ke tanah dalam bentuk senyawa fosfor organik. Yang keempat ada mineralisasi. Selanjutnya, siklus fosfor memasuki tahap mineralisasi. Fosfat organik dalam tanah akan dipecah oleh bakteri menjadi bentuk senyawa fosfat anorganik. Proses mineralisasi tersebut dapat menjadikan unsur fosfor dapat digunakan kembali oleh tumbuhan. Yang kelima, ada masuk ke lautan. Tidak semua fosfor kembali ke tanah dan langsung digunakan kembali. Mayoritas unsur fosfor terbawa oleh limpasan air ke sungai dan berakhir di lautan. Yang keenam, tidak melalui komponen atmosfer. Fosfor tidak melalui komponen atmosfer seperti siklus biokimia lainnya. Hal tersebut disebabkan fosfor tidak memiliki fase gas, sehingga senyawa fosfor tidak dapat ditemukan di atmosfer. Ada daur sulfur. Daur sulfur. Prosesnya ialah yang pertama pelapukan batuan melepaskan balerang yang terjadi dalam proses degradasi protein melepaskan asam amino yang mengandung balerang. Yang kedua, sulfur bersentuhan dengan udara dan diubah menjadi sulfat. Yang ketiga, sulfat diambil oleh tanaman dan mikroba dan diubah menjadi bentuk organik. Yang keempat, bentuk organik balerang kemudian dikonsumsi oleh hewan melalui makanan mereka. Dengan demikian, balerang bergerak dalam rantai makanan. Yang selanjutnya, ketika hewan mati, beberapa balerang dilepaskan oleh dekomposisi, sementara beberapa masuk ke jaringan mikroba. Yang terakhir, ada beberapa sumber alam seperti letusan gunung berapi, penguapan air, dan penguraian bahan organik di rawa-rawa yang melepaskan balerang langsung ke atmosfer. Balerang ini jatuh ke bumi dengan curah hujan. Nah, sudah selesai nih pembahasan dari materi kita. Kali ini saya mau memberikan soal nih teman-teman. Nah, soal pertama, apa sih pengertian dari ekosistem menurut pembahasan tadi? Pengertian dari ekosistem dari pembahasan tadi adalah suatu timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana makhluk hidup ini bisa kita bilang biotik dan lingkungannya ini abiotik. Soal kedua, apa macam-macam dari simbiosis yang saya bahas tadi? Jawabannya ialah simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, simbiosis amensalisme. Soal yang ketiga, apa itu pengertian dari simbiosis amensalisme? Dan peristiwa apa yang terjadi di dalamnya? Simbiosis amensalisme adalah ketika satu populasi ini dirugikan dan satu populasi ini tidak rugi dan tidak untung. Peristiwa dalam simbiosis amensalisme ini disebut peristiwa alelopati. Nah, karena sudah tahu nih tadi peristiwa dari simbiosis amensalisme ini, saya mau nanya, peristiwa alelopati ini apa sih yang dimaksud teman-teman?
Nah, peristiwa alelopati ini ketika satu populasi mengeluarkan suatu zat racun yang bisa melumpuhkan pertumbuhan dari populasi lainnya. Soal terakhir, kalian tahu kan tadi apa itu decomposer? Nah, karena kalian tahu, sebutkan pengertiannya dan apa salah satu contoh dari decomposer. Jawabannya, decomposer adalah makhluk hidup yang dapat mengurai. Contohnya seperti bakteri. Sekian dari pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan bahasa atau kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Semoga materi ini bisa membuat kalian paham dan mengerti dalam pembahasan kali ini. Saya mohon maaf dan saya mundurkan diri. Terima kasih.